Yang jelas ya kalau dilihat dari tren di Twitter, itu ada beberapa kata yang mestinya jadi evaluasi teman-teman dari 02 ya. Apa itu? Itu cringe, Mbak, yang dominan. Cringe itu dalam bahasa Inggris artinya, bahasa Indonesianya adalah jijik ya. Juga ada istilah lain savage ya. Savage itu orang yang kejam. Bukan dalam konteks gagah, tapi bengis begitu. Yang kami sayangkan adalah kalau hari ini mulai dimainkan narasi tengil, narasi anak muda nggak tahu sopan santun dan sebagainya. Itu sangat disayangkan karena mereka itu di sana kan berlaga sebagai sesama cawapres. Dia berkontestasi tanpa menjatuhkan personal, nggak pakai bohong, fitnah, hoax gitu ya. Gagasan semuanya, sangat menarik. Saya masih bersama dengan Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulistiowati Irianto. Prof. Sulis, tadi ada curhatan, ada kegelisahan, kekecewaan dari sisi panelis, ada substansi yang tidak tergali. Di bagian mana yang tidak tergalinya itu, Prof? Ya, semua substansi relatifly tidak tergali karena semua orang sibuk membicarakan soal-soal gimmick, soal-soal etika. Padahal substansi itu harusnya yang diberitahu kepada publik, masing-masing calon itu memiliki gagasan apa, pemikiran apa, dan akan menerjemahkannya ke dalam public policy yang seperti apa. Itu yang ditunggu-tunggu publik sebenarnya, karena banyak sekali masalah-masalah serius ya. Tapi akhirnya itu jadi hilang karena semua orang membicarakan hal-hal yang kurang substansi ya, soal-soal gimmick, soal-soal etika, kemudian saling perang tafsir begitu. Meskipun para paslon, cawapres khususnya dalam debat itu sudah mengutarakan kebijakan soal A, B, C, tapi itu dianggap panelis tidak cukup. Oh ya tidak, karena ya kita lihat sendiri ya, sepertinya diskusi tentang substansi itu lebih banyak ada di paslon yang 1 dan 3 ya. Itu yang bisa sedikit banyak berkorelasi dengan apa yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan ya. Tetapi sayang sekali ada paslon yang kurang bisa merespon setinggi stature, setinggi harapan publik bahwa itu adalah betul-betul debat untuk mencari pemimpin bangsa. Bicara soal harapan publik, apa reaksi netizen kita akan lihat, Prof. Sulis, karena pasca debat cawapres ada analisis dari Drone Emprit yang menemukan data Gibran Rakabuming Raka, jadi yang paling banyak dimention, kita lihat datanya, banyak dimension sebanyak 512.000 dan juga mendapat sentimen negatif tertinggi di platform Twitter atau X yang saat ini kita kenal sebesar 66%, sementara Muhaimin menjadi yang kedua terbanyak dimension dengan sentimen negatif 9% dan Mahfud MD dengan 11% sentimen negatif. Sebagai panelis, Prof. Sulis menyaksikan langsung bagaimana Prof melihat tanggapan netizen ini termasuk juga sikap dan gaya debat cawapres pada malam itu. Ya, saya tidak heran dengan data ini ya. Kenapa, karena Prof? Di lapangan waktu itu yang terlihat memang seperti ini dan bisa diduga ini pasti nanti yang tentu saja kami sangat khawatirkan nanti netizen dan publik itu akan lebih banyak membicarakan soal-soal perilaku daripada soal-soal substansinya yang penting itu gitu. Tapi kan memang kalau bicara soal ada kritik untuk Gibran terhadap apa yang disampaikan pada malam hari itu, tapi oleh tim sesnya Gibran ini dikatakan tidak menjatuhkan personal paslon manapun. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan. Begitu, jangan dikatakan bahwa jangan sampai mendiskreditkan karena anak muda dianggap tidak sopan, tidak beretika. Tapi kalau Prof melihatnya seperti apa? Itu kan soal tafsir ya. Jadi suatu konsep itu bisa ditafsir apa saja tergantung kepentingan politik apa yang sedang mau didapat ya. Ini kan bukan soal umur ya menurut saya. Jadi kalau sudah ada di level itu berdebat dengan dengan paslon-paslon yang lain, saya kira stature-nya setara, yaitu yang diharapkan publik adalah standar-standar keadapan publik. Jadi jawab substansinya, diskusikan substansinya, bukan hal-hal yang lain begitu. Karena kasihan sekali kita jadi sukar untuk menilai paslon-paslon itu karena tidak memiliki keleluasaan ruang untuk menjawab dengan semaksimal mungkin apa yang mereka pikirkan, gagasan-gagasan apa yang sedang mereka
akan sampaikan kepada publik dan kemudian kebijakan-kebijakannya seperti apa. Karena di semua pertanyaan itu, pertanyaan adalah kebijakan strategis apa yang akan dilakukan oleh paslon untuk mengatasi berbagai persoalan, pembangunan berkelanjutan, lingkungan, climate change, lalu masyarakat adat yang terpinggirkan karena kebijakan-kebijakan itu lebih berparadigma developmentalis, jadi ingin mendapatkan uang dengan cepat, dengan mudah, tetapi tidak melihat bahwa hutan, danau, sungai, pantai itu ada orangnya, ada flora dan faunanya. Itu yang tidak tergali, Itu tidak yang tersampaikan. tidak tergali. Itu yang kami harapkan sebenarnya, bahwa itu yang dibicarakan gitu. Bicara soal kaburnya substansi, visi dari masing-masing pasangan calon, saya ajak Prof. Sulis untuk flashback juga ke debat Capres, debat ketiga Capres pada 7 Januari lalu. Kita akan lihat dulu videonya berikut ini. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Kenapa kami putarkan video ini, Prof. Sulis? Karena berbeda dengan debat Cawapres, dalam debat ini pasca adanya serangan soal nilai terhadap Pak Prabowo, banyak yang menilai bahwa Pak Prabowo di forum itu dipermalukan, dianggap diserang secara personal. Nah, kalau Prof. Sulis melihatnya serangan dari Pak Anies dan Pak Ganjar terhadap Pak Prabowo, apakah serangan personal atau tidak? Sebenarnya kan mereka sedang saling mengevaluasi kebijakan ya, satu sama lain. Dan saya kira mereka sudah punya tuh, disebutkan berbagai macam datanya. Kemudian lahir penilaian-penilaian. Saya kira Pak Prabowo juga boleh melakukan penilaian terhadap kinerja dari paslon-paslon yang lain gitu di kesempatan itu gitu. Oke. Saya kira sepanjang membicarakan kebijakan nggak apa-apa. Silakan aja beradu argumentasi gitu, berdasarkan data, berdasarkan evidence base ya, data berbasis bukti, silakan saja. Kemudian adu argumentasi, konsep-konsepnya apa gitu. Menurut saya nggak apa-apa. Okay. Like and dislike pasti kan akan muncul ya, Prof. Sulis, tergantung juga dari pandangan siapa, sudut pandang siapa yang melihat apa yang disampaikan capres-cawapresnya. Nah, tapi bicara soal etika ini saya jadi tertarik begini, Prof. Sulis. Karena dalam debat itu pasti saling menyerang. Pasti akan ada rasa ingin memenangkan dari masing-masing paslon. Tapi batasannya, pagarnya apa? Karena kalau bicara soal debat dibandingkan dengan debat Amerika misalnya, banyak bilang bahwa itu lebih kejam, lebih keras lagi perdebatannya. Tapi apa yang membedakan? Dan di mana koridor etika ini ditempatkan dalam debat? Sebenarnya ya di dalam debat yang stature-nya semacam ini, mau di Amerika mau di negara lain, itu adalah memperdebatkan kebijakan sih. Jadi janganlah diubah menjadi sesuatu yang personal. Kalau saya mengkritik kebijakan Anda, maka saya tidak suka sama Anda, maka saya meremehkan Anda. Bukan itu sebetulnya. Jadi silakan dijawab dengan debat argumentasi policy yang dia pikirkan sendiri, dengan data yang dia punya sendiri. Adu argumentasi sebenarnya. Jadi bukan sama sekali persoalan personal. Tapi kan publik kita tuh selalu mengubah itu menjadi persoalan personal, ini soal kalah menang, soal apa, enggak loh. Kita sedang memperjuangkan demokrasi melalui pemilu ini kan sebenarnya. Dan kalau kritikannya Prof. Sulis juga soal degradasi kebudayaan dikaitkan dengan debat ini, bagaimana menempatkan konteksnya? Ya dalam arti kebudayaan itu menjadi semakin tergerus karena kebijakan-kebijakan yang paradigmanya developmentalis tadi. Ingin cepat-cepat dapat uang banyak, kebijakan-kebijakan yang mercusuar gitu ya. Tetapi melupakan bahwa sebetulnya mereka menyingkirkan kelompok-kelompok, dalam hal ini sesuai dengan tema debat, masyarakat adat, kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, dan perempuan. Karena mereka banyak sekali kehilangan ruang hidup karena dikonversi menjadi lahan-lahan untuk ekonomi ya,
maka mereka jadi terlempar dari ruang hidupnya sendiri. Saya penelitian di Papua Barat dan di Kalimantan Tengah ya, itu banyak yang mengatakan di Papua ya, kami sudah banyak kehilangan pohon-pohon sagu gitu. Padahal pohon sagu itu adalah sumber makanan mereka. Di Kalimantan Tengah juga demikian. Setiap hari para ibu dan anak-anak itu harus menghisap asap kebakaran hutan. Jadi tiba-tiba saja sekolah bisa mengumumkan hari ini libur karena ada asap. Bayangkan, apakah itu mereka pikirkan juga? Oke. Gitu. Itu yang harusnya dibawa di forum Iya. debat. Dan tadi bicara etika dalam debat, yang penting sebenarnya kebijakan, ranahnya ada di kebijakan, begitu Prof. Sulis. Iya, iya. Boleh tambahin lagi nggak? Silakan. Jadi saya penelitian di Papua Barat dan Kalimantan Tengah itu ingin melihat apakah para perempuan yang bekerja di sektor kehutanan dan perkebunan sawit itu ada perlindungannya atau tidak. Saya bertanya dengan semua kepala dinas yang ada di sana, tidak ada satupun regulasi yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual, dari pekerjaan yang begitu berat dan berbahaya ya. Hanya karena ternyata mereka itu bekerja dengan status sebagai pekerja harian. Jadi tidak tercatat sebagai pekerja formal. Kalau berstatus sebagai pekerja harian, maka dianggap tidak ada. Tidak ada orang itu karena tidak formal. Sehingga mereka tidak memikirkan bahwa perempuan-perempuan ini perlu perlindungan, perlu regulasi. Itu yang tidak tersentuh begitu ya. Tapi kalau kita membumikan lagi ini Prof, artinya harusnya ini tidak tertutup oleh gimmick, tapi disampaikan di forum itu yang tidak ada. Betul. Di tengah kita ramai-ramai ngomongin soal gimmick, kita bicara soal gimmick, Prof. Sulis, belum usai ini perdebatannya di publik juga, Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak. Adakah etika yang dilanggar